one touch, I can with just one touch, I can feel my body giving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, kali ini kita kenalan dulu. Perkenalkan nama saya Abdillah, biasa dipanggil Abil. Oke, yang sebelah namanya siapa? Alek. Sebelahnya? Desti. Di sebelahnya? Koko. Oke. Oke, saya di sini akan membahas sejarah sepak bola. Siapa di sini yang suka nonton sepak bola? Ada nonton Persija. Ya, Ih, saya apa nonton Persi? Ada beberapa yang suka nonton, ada juga yang tidak ya. Baik, sepak bola ini biasanya dimainkan di lapangan, di sekolah maupun di televisi ataupun sosial media. Oke, awal mula sepak bola itu, meskipun sepak bola modern berasal di Inggris, permainan yang mirip sepak bola sebenarnya sudah ada sejak ribuan tahun lalu, yang mana ada di Cuju, Tiongkok, sekitar abad ke-2 hingga abad ke-3 sebelum Masehi. Masyarakat Tiongkok memainkan permainan bernama Cuju atau biasa kita kenal sepak bola. Nah, dalam permainan ini pemain harus menendang bola kulit ke dalam jaring tanpa menggunakan tangan. Banyak sejarawan menganggap Cuju sebagai bentuk paling awal dari sepak bola. Nah, bola sepak tertua itu ditemukan di Skotlandia, berasal dari tahun 1550-an, terbuat dari kulit rusa dan kandung kemih babi. Desain ini sangat berbahaya dikarenakan bola kulit awal dijahit menggunakan tali dan memiliki pentil penutup yang keras, sering membuat pemain cedera saat menyundul. Kelemahan bola ini adalah sangat berat, mudah menyerap air dan merubah bentuk saat basah. Permainan di Yunani dan Romawi, bahkan di Yunani dan Romawi pun sudah menemukan permainan sepak bola tersebut. Bangsa Yunani memiliki permainan bernama Episkiros, sedangkan Romawi mengenalnya sebagai Harpastum. Permainan ini menggunakan bola dan dimainkan secara berkelompok, walaupun aturannya berbeda dengan sepak bola saat ini. Dan ada Jepang, Mesoamerika, yang dimana Jepang terdapat permainan bernama kemari yang menekankan kerjasama untuk menjaga bola tetap di udara. Di Amerika Tengah, suku Maya dan Aztec juga memiliki permainan bola yang menjadi bagian dari ritual budaya mereka. Nah, jadi konsepnya menendang bola sebenarnya sudah dikenal oleh berbagai peradaban kuno. Tadi sepak bola modern di Inggris, ini juga cikal bakal sepak bola berada di dunia hingga terkenal sekarang. Pada abad ke-19, sekolah-sekolah di Inggris memainkan berbagai versi permainan sepak bola. Akan tetapi masalahnya sangat berbeda-beda lah. Setiap sekolah memiliki aturan yang berbeda. Ada yang memperbolehkan membawa bola pakai tangan, ada yang tidak. Karena perbedaan aturan tersebut, pertandingan aturan sekolah sering menimbulkan kebingungan. Tahun 1863, tahun ini menjadi titik penting dalam sejarah sepak bola. Dibentuklah organisasi bernama The Football Association. Organisasi ini menyusun aturan resmi permainan sepak bola. Dari sinilah lahir sepak bola modern yang kita kenal sekarang. Karena itu, Inggris sering disebut sebagai rumah sepak bola modern. Penyebaran sepak bola ke dunia itu, setelah aturan resmi dibuat, sepak bola menyebar ke berbagai negara melalui pedagang Inggris
tentara Inggris, pelaut Inggris, ataupun sistem pendidikan kolonial. Negara-negara di Eropa, Amerika Selatan, Asia, dan Afrika mulai mengenal sepak bola. Sepak bola menjadi populer karena aturannya yang sederhana, tidak membutuhkan peralatan mahal, bahkan orang-orang miskin pun bisa memainkan sepak bola. Contoh-contohnya seperti di negara Brazil, banyak pemain-pemain yang awalnya susah sekarang menjadi terkenal, itu dikarenakan sepak bola. Sebagai contoh, Marcelo, dia tidak kebeli sepak bola dan sepatu. Neymar yang benar-benar kelaparan lah, dan Ronaldinho. Akan tetapi karena mereka Brazil mengenal sepak bola di jalanan dan akademi di Brazil itu bagus untuk sepak bola, pada akhirnya banyak pemain-pemain muda yang berkembang di Brazil sampai saat ini banyak lah bintang-bintang pemain dari Brazil. Karena sepak bola ini tidak perlu peralatan yang mahal, yang penting ada bola, bulat, sama sepatu gitu untuk memainkan sepak bola tersebut. Dan intinya punya skill lah. Nah, ini juga bisa dimainkan oleh siapa saja. Jadi mau itu presiden sekalipun, mau pemimpin negara sekalipun, mau pemerintah, mau siapa. Intinya nggak mandang orang kaya orang miskin, sepak bola ini oleh siapapun boleh dimainkan dalam waktu singkat. Dan dulu belum ada waktu seperti sekarang sampai 90 menit itu waktunya nggak tentu lah. Bahkan kayaknya anak-anak zaman dulu itu bermain sepak bola ketika tandingan terakhir itu adalah ketika ada maghrib. Nah, dulu belum ada aturan waktu, jadi waktunya sangat kadang singkat kadang lama. Olahraga ini sangat berkembang sangat pesat semenjak berdirinya FIFA. Pada tahun 1904 didirikan organisasi sepak bola dunia bernama FIFA. Nah, FIFA ini bertugas mengatur kompetisi dan aturan yang ada dalam sepak bola internasional. Tujuan FIFA adalah menyatukan berbagai negara dalam satu sistem sepak bola yang sama. Saat ini FIFA memiliki lebih dari 200 anggota dari seluruh dunia. Dan ada Piala Dunia. Piala Dunia pertama itu diadakan di Uruguay dan yang memenangkannya Uruguay saat mengalahkan Argentina di final. Dan adanya Piala Dunia pertama ini tahun 1930 menjadi sejarah paling terkenal karena diselenggarakan Piala Dunia pertama. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi turnamen sepak bola terbesar di dunia yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Bahkan di tahun ini kan ada Piala Dunia yang akan dimainkan tadi malam saya dimainkan, dibuka oleh Meksiko dan Afrika. Sejak saat itu, dunia mulai mengenal sepak bola terbesar di dunia yang diadakan setiap 4 tahun, yakni Piala Dunia. Masa keemasan sepak bola dunia, beberapa pemain legendaris yang mengubah sejarah sepak bola. Contohnya Pele dengan skillnya, Diego Maradona, Johan Cruyff, ataupun Zinedine Zidane. Ini pemain-pemain yang akan dikenal yang mengubah sejarah sepak bola. Johan Cruyff dengan tiki-takanya, Maradona dengan dribblingnya, dan Zinedine Zidane dengan permainan skillnya yang aktif. Mereka tidak hanya memenangkan gelar, tetapi juga membawa inovasi dalam cara bermain sepak bola. Dan ada era modern dan rivalitas besar pada abad ke-21. Sepak bola semakin berkembang berkat teknologi dan media. Dan di tahun abad ke-21, dua pemain yang mendominasi dunia sepak bola selama lebih dari 1 dekade atau lebih. Lahirnya Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Persaingan mereka menjadi salah satu rivalitas terbesar dalam sejarah olahraga, yang dimana disinilah awal mula sepak bola modern makin berkembang, yang dimana lahirnya sesosok Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo, yang dimana bakat dan kerja keras, yang dimana dribbling ataupun sundulan, yang dimana blessing ataupun tendangan keras.
dan ini mendominasi banget pada sekitar abad ke-21, dan itu hampir 1 dekade lebih. Tidak ada pemain yang sampai sekarang menyamai persaingan ketat seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Bahkan dulu tuh belum ada teknologi yang secanggih sekarang, dan ya dulu tuh karir tidak menentu karena back lawan lebih kena kaki pemain-pemain, dan tidak ada bukti gitu untuk kartu merah ataupun kartu kuning, karena asisten wasit pun kalau tidak melihat jelas pemain tersebut diapakan, itu tidak akan benar-benar langsung di kartu merah. Biasanya nanya dulu ke asisten wasit, dan itu tergantung asisten wasit maupun wasit tersebut untuk memberikan kartu merah apa kartu kuning. Dan dulu di sepak bola pun belum ada kartu merah dan kartu kuning. Adanya kartu kuning sekitar tahun 70-an. Dikarenakan pemain bingung ini gimana cara menghentikan dan mengasih jerah lah untuk pemain-pemain yang bermain kasar. Pada akhirnya ada seorang yang menemukan bahwasannya bagaimana kita ambil contoh dari rambu lalu lintas lah, ada merah dan kuning. Nah itu terinspirasi dari situ terbentuklah kartu merah kuning tersebut. Hingga sekarang kartu merah kuning itu dilakukan. Untuk kartu kuning itu pemain masih bisa diberi kesempatan, tapi itu juga bisa jadi peringatan untuk tidak melanggar lagi. Kartu merah biasanya itu melanggarnya benar-benar keras, hingga akhirnya wasit benar-benar memberi keputusan ke kartu merah. Dan ketika mendapat kartu merah, dia akan diskors dari lapangan selama 3 hari. Dia tidak boleh bermain sepak bola selama 3 hari. Nah, itulah awal mula kartu merah di sepak bola ada sampai sekarang. Itu Pak, itu kan yang Bapak ceritain kan sejarah sepak bola umumnya. Ya. Tapi saya pernah dengar ya dengan penjelasan kalau misalnya sejarah sepak bola tuh berawal dari ini ya. Apa sih yang cucu Nabi itu yang? Oh, Buset. Ya. Untuk di agama Islam dulu kan Cut Kelan 3. tadi Naya akan cucunya Nabi ya. Jadi memang itu sejarah dalam agama Islam, bukan sejarah umum sepak bola, tapi sejarah dari agama kita, bahwasannya dulu tuh Islam benar-benar melawan alirannya sendiri. Seperti misalkan di zaman Ali, dia yang diculik dari masjid ketika sholat subuh itu Ali. Nah ini cucu Nabi Husain. Mengapa orang-orang Islam mengatakan sejarah sepak bola itu di cucu Nabi Husain? Jadi orang-orang Islam yang beda aliran dengan Husain itu memenggal kepala Husain. Tapi sebelum itu Husain diseret dulu mayatnya. Setelah diseret mungkin karena orang zaman dulu itu entah mereka bosan atau gimana gitu ya. Pada akhirnya kepala Husain ini ditenang-tenang oleh mereka seperti penendang sepak bola gitu kalau dalam Islam. Makanya bahkan ada yang saking fanatiknya sama agama Islam, dia mengatakan jangan main bola katanya. Itu kepalanya cucu Nabi Muhammad Husain. Kata saya perasaan sepak bola dari Inggris dan nah ini sejarah umum. Tapi yang Husain itu sejarah memang menurut agama Islam tersebut. Oke, nah tadi kan kita membahas tentang cucu Nabi Muhammad dan sejarah umumnya. Dan saya tadi juga membahas tentang persaingan Cristiano Ronaldo dan Messi, rivalitas terbesar dalam sejarah olahraga sepak bola. Nah, selanjutnya ada perkembangan teknologi dalam sepak bola. Teknologi mulai digunakan untuk meningkatkan keadilan pertandingan. Nah, contohnya di tahun 2020 sampai 2021 terciptanya VAR atau video asisten referee atau video asisten wasit lah. Wasit dapat meninjau ulang kejadian paling melalui rekaman video. Misalkan ini offset atau tidaknya, wasit meninjau lagi dalam tayangan ulang, yakni VAR, teknologi VAR.
Dan ketika VAR mengatakan itu offside, wasit pun bisa mengatakan itu offside karena ini asisten wasit juga kan dalam video tayangan ulang. Dan tapi ketika dia tidak offside dan tidak offside seperti kejadian Indonesia lawan Australia semalam, wasit kan ngecek VAR lagi agar melihat jelas kejadian di tayangan ulang tersebut. Apakah Australia ini offside atau tidak? Oh ternyata tidak offside nih, maka tidak offside. Dan selain offside ini pun bisa jadi pelanggaran-pelanggaran keras yang ada di lapangan. Inilah yang dikasih kartu kuning atau kartu merah. Kalau jam dulu kan enggak. Itu gimana wasit? Nah, ada juga gol line teknologi. Teknologi ini membantu menentukan apakah bola benar-benar melewati garis gawang atau tidak. Nah, gol line teknologi ini tercipta dikarenakan Piala Dunia pada tahun 2014 ketika Jerman melawan Inggris dan Jerman dikalahkan oleh Inggris sekitar skor 3-1. Nah, pemain sepak bola dari Inggris, Frank Lampard, itu menendang bola dari jarak jauh dan terkena tiang, tapi bolanya mematuh lagi keluar. Dan kata wasit itu bolanya tidak masuk, padahal dalam tayangan ulang jelas bolanya masuk. Akhirnya Inggris dikalahkan dengan skor 4-2 karena gol Frank Lampard tidak disahkan. Mungkin dari situ terciptanya gol line teknologi. Nah, gol line teknologi sudah dipakai sampai sekarang. Dan yang paling menonjol dari gol line teknologi ini ketika Juventus dan Atletico Madrid bertanding di 16 UCL yang mana di leg kedua, ketika Cristiano Ronaldo menyundul bola dan ditahan oleh penjaga gawang, itu mungkin tidak gol kelihatannya, tetapi karena gol line teknologi ini itu menjadi gol. Dan gimana bisa jadi gol atau tidaknya? Ada jam tangan yang canggih dipakai oleh wasit. Itu kalau jam tangannya bergetar berarti bolanya gol, kalau tidak bergetar berarti bolanya tidak gol. Dan ada tayangan ulang di garis gawangnya juga. Jadi benar-benar canggih lah untuk di zaman sekarang. Dengan teknologi tersebut, keputusan pertandingan menjadi lebih akurat dan wasit menjadi lebih benar-benar berpihak lah kepada pemain yang dirugikan. Karena keputusan wasit pasti akurat karena canggihnya teknologi di sepak bola sekarang. Nah, sepak bola di Indonesia, PSSI di Indonesia, organisasi sepak bola nasional adalah PSSI yang berdiri tahun 1930. Jadi PSSI di Indonesia masuk sekitaran tahun 1930-an. Nah, sepak bola menjadi olahraga paling populer di Indonesia pas tahun 30-an. Kompetisi nasional terus berkembang dan tim nasional Indonesia menunjukkan peningkatan prestasi dalam beberapa tahun terakhir. Dampak sepak bola bagi dunia, sepak bola memberikan banyak manfaat, menjaga kesehatan fisik, mengerjakan kerjasama tim, menumbuhkan sportivitas, menyatukan berbagai bangsa dan budaya, bahkan menjadi industri olahraga bernilai miliaran dolar. Nah, ini sepak bola di Indonesia pada tahun 1930-an. Nah, dari situ lahirlah klub-klub sepak bola yang ada di organisasi yang menaungi para pemain, pelatih, staf untuk berkompetisi dalam berbagai turnamen dan liga. Setiap klub memiliki identitas, logo, warna, kebanggaan serta pendukung atau fans sepak bola yang setia untuk mendukung klub-klub tersebut. Fungsi klub sepak bola itu mengembangkan pemain muda kalau di Indonesia dikenal dengan sekolah sepak bola, akademinya. Di setiap klub itu pasti ada, mau Arema, Persibaya, Persija maupun Persib itu pasti mempunyai klub sepak bola. Bahkan di Spanyol sekalipun seperti Real Madrid ataupun Barcelona. Selain itu, mengikuti kompetisi menjadi sarana hiburan masyarakat. Jadi ketika masyarakat jenuh dari dulu hingga sekarang, khususnya bapak-bapak ya,
itu mereka selain memiliki hiburan di luar untuk ngopi, mereka pun bisa mendapatkan hiburan di sepak bola. Nah, membentuk identitas dan kebanggaan suatu daerah atau negara. Jadi ketika daerah atau negara itu memiliki identitas di sepak bola, nah ini menjadi kebanggaan. Apalagi negara tersebut memenangkan juara-juara di kompetisi yang ada di FIFA seperti Euro maupun Piala Dunia. Nah itu pasti negara yang dibangga-banggakan oleh orang negara tersebut ataupun suatu daerah, seperti misalkan Persib hat-trick juara 3 kali. Nah itu pasti fans dari daerah Persib Bandung tersebut, mereka sangat membangga-banggakan klubnya dikarenakan klubnya juara. Contohnya klub profesional itu ada seperti Real Madrid, itu profesional. Yang amatiran yang bermain di tingkat lokal seperti Tarkam, nah itu amatiran. Adapun sejarah singkat klub sepak bola, perkembangan klub sepak bola dimulai di Inggris pada abad ke-19. Beberapa klub tertua seperti Sheffield FC 1857 atau sekarang kita mengenalnya Sheffield United, akan tetapi dulu namanya Sheffield FC. Dan ada Notts County 1862. Seiring berkembangnya sepak bola, klub-klub mulai bermunculan di berbagai negara dan membentuk liga profesionalnya masing-masing. Mau tanya Pak, Ya. tadi kan berbicara tentang Persib ya, klub Ya. Persib. Nah yang jadi pertanyaan saya, Persib kan adanya di Bandung ya? Bandung. Di Bandung. Nah saya kira Persib itu kan artinya Persib Persib Bandung. Persib Bandung ya. Saya kira itu tuh untuk orang-orang Bandung. Ternyata setelah saya lihat orang-orangnya, kok ini mukanya keluar semua. Yang jadi pertanyaannya, sebenarnya Persib Bandung itu emang untuk orang-orang Bandung atau non Bandung juga bisa jadi Persib Bandung sih anggotanya gitu. Jadi saya belum paham anggota dari sebuah klub gitu tuh. Anggota pemainnya apa fans? Anggota pemainnya. Kalau pemainnya dari luar Bandung atau Indonesia pun boleh, dikarenakan itu menaikkan liga Indonesia ya. Karena liga pun membutuhkan uang untuk supaya liga berjalan. Jadi mereka mencari pemain-pemain asing seperti dari Brazil ataupun dari negara lainnya. Sebenarnya hanya untuk mencari sponsor aja sih. Jadi ketika sepak bola mendapatkan sponsor ataupun mendapatkan pemain-pemain dari luar, itu bisa membanggakan nama negara Indonesia dan Persib Bandung itu sendiri. Jadi nggak harus orang-orang Bandung, Ya. dari luar pun bisa main di klub Persib Bandung. Bahkan di klub-klub Eropa pun atau di Amerika Latin, itu dari daerah-daerah Amerika dan daerah-daerah Eropa pun ada yang main di sana. Bahkan untuk timnas Indonesia sendiri, mereka sudah ada yang masuk di Akademi Spanyol di Osasuna. Dan itu sangat membanggakan nama Indonesia banget. Oke, terima kasih Pak. Ya. Seiring berkembangnya sepak bola, klub-klub mulai bermunculan di berbagai negara dan membentuk liga profesional. Klub yang terkenal di dunia. Stop. Seiring berkembangnya sepak bola, klub-klub mulai bermunculan di berbagai negara dan membentuk liga profesional. Nah, klub terkenal di dunia seperti Real Madrid berdiri tahun 1902, berasal dari Madrid, dijuluki Los Blancos. Salah satu klub tersukses di dunia, memiliki banyak gelar liga domestik dan liga Eropa. Dan ini klub yang sangat sukses di dunia ya, Real Madrid. Dibentuk pada tahun 1902. Nah, FC Barcelona berdiri tahun 1899. Bermarkas di Barcelona, memiliki rivalitas besar dengan Real Madrid. Dikenal dengan filosofi permainan tiki-taka. Nah, mengapa Real Madrid dan Barcelona ini rivalitas? Dikarenakan Barcelona ini
Mengapa dia membuat klub sepak bola? Dikarenakan ada Catalonia di Spanyol atau di Barcelona dikenal dengan Catalunya. Dia ini ingin apa ya? Memisahkan diri dari Spanyol, Catalonia ini atau Catalunya ini. Akhirnya karena benderanya tidak bisa dikibarkan, membuatlah klub Barcelona agar benderanya bisa dikibarkan di Spanyol, bendera Catalunya atau Catalonia. Rivalitas dengan Real Madrid karena Madrid ini ibu kotanya Spanyol. Yang satu ingin memisahkan diri dari Spanyol, yang satu ibu kotanya Spanyol. Maka dari itu rivalitasnya benar-benar tinggi dan benar-benar tidak bisa dibohongi lah. Ketika ada El Clasico ini, dari zaman ke zaman pasti banyak orang-orang yang menantikan El Clasico untuk pertandingan-pertandingan seru yang akan datang. Apalagi di zaman-zaman dulu seperti Zinedine Zidane dan Ronaldinho, lalu lanjutkan zamannya Messi dan Cristiano hingga sekarang di zamannya Mbappe dan Yamal. Lalu ada klub Manchester United berdiri tahun 1878, salah satu klub dengan penggemar terbanyak di dunia bahkan di Indonesia. Pasti dari generasi ke generasi mereka menyukai atau ngefans sama klub Manchester United ini. Dari generasi ke generasi pasti mereka ngefans sama MU. Dari 60-an ke 70-an, 80-an, 90-an. Biasanya ini keturunan dari bapak ke anak untuk menyuruh anaknya nonton bola dan biasanya nonton Manchester United. Makanya Manchester United ini penggemarnya tidak hilang-hilang di Indonesia dan banyak banget. Mereka bermarkas di Stadion Old Trafford di Manchester, memiliki sejarah panjang dan prestasi yang banyak. Liverpool FC berdiri tahun 1892, memiliki lagu kebangsaan You'll Never Walk Alone, salah satu klub tersukses di Inggris dan Eropa. Lalu ada klub Bayern Munich, klub paling dominan di Jerman, bermarkas di Allianz Arena, banyak menghasilkan pemain bintang seperti Thomas Müller, Manuel Neuer dan sebagainya. Dan ada Paris Saint-Germain, klub terbesar di Prancis, dikenal karena memiliki pemain bintang dunia. Karena Paris Saint-Germain ini tadinya klub biasa aja, klub kecil. Akan tetapi ada pengusaha Yasser membeli klub PSG ini hingga dia menjadi klub besar, bahkan mempunyai banyak pemain bintang. Dan tidak bisa dibohongi, sepak bola sekarang banyak pengusaha dari Timur Tengah itu membeli klub-klub yang tadinya biasa aja menjadi klub besar. Seperti contohnya Manchester City, Newcastle United, dan PSG ini. Dan PSG ini bermarkas di kota Paris dan mempunyai rivalitas dengan Paris FC. Jadi di Liga Prancis itu ada Paris Saint-Germain sama saingannya Paris FC karena sama-sama ibu kota Paris. Klub-klub besar di Indonesia itu juga banyak seperti Persib Bandung, salah satu klub terbesar di Indonesia, memiliki pendukung bernama Bobotoh. Persib Bandung ini tercipta dan lahirnya 1933. Jadi walaupun 1933 dan Persija 1928, akan tetapi Persib Bandung juga salah satu rival terbesar yang ada di Indonesia, atau bisa dibilang ada Klasiko di Indonesia lah dengan Persija. Dan di Indonesia juga banyak klub seperti Persija Jakarta yang bermarkas di Jakarta. Stadionnya gimana, Bang? Stadionnya di Jakarta mungkin, apa di Samarinda gitu ya. Memiliki supporter Jackmania, dan Jackmania sama Bobotoh ini selalu rusuh. Kalau sekarang nggak tahu ya, masih rusuh atau tidak ini fans-fansnya. Atau ketika ada pemain yang di timnas dimainkan dari salah satu klub, itu ada yang menghina atau tidak, saya juga tidak tahu ya. Persibaya Surabaya memiliki pendukung bonek atau biasa orang-orang kenal bonek mania, salah satu klub terbesar dan bersejarah juga di Indonesia, Persibaya Surabaya.
dan ada Arema FC berasal dari Malang, didukung oleh Aremania. Dampak klub sepak bola bagi masyarakat. Dampak positifnya menjadi hiburan masyarakat, meningkatkan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan. Nah, di Indonesia sepak bola juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Salah satunya di Pandeglang. Di Pandeglang ada nama klubnya Persipan, Persatuan Sepak Bola Indonesia Pandeglang. Akan tetapi ini kayaknya di Liga Amatir ya untuk Persipan ini. Dan dengar-dengar gajinya pun nggak gede-gede amat, sekitar 1 juta 2 juta. Akan tetapi ketika banyak anak-anak muda yang disekolahkan di Badak Muda yang ada di Stadion Kuranten, itu biasanya dipromosikan ke Persipan. Atau kalau mereka di kota-kota seperti Bandung atau Jakarta, mereka bisa dimasukkan ke akademi sepak bola Jakarta ataupun Bandung. Setelah mereka masuk akademi, mereka akan dipromosikan menjadi bakat atlet muda untuk timnas Indonesia suatu saat. Nah, bisa membuka lapangan pekerjaan sepak bola ini. Itu dampak negatifnya. Dampak positifnya, dampak negatifnya bisa fanatik terhadap klubnya berlebihan. Seperti misalnya contohnya ada fans Persija memakai baju Persija tapi di Bandung, ataupun ada fans Persib Bandung yang ke Jakarta tapi dia memakai baju Persib gitu. Nah, itu bisa menjadi rusuh kalau fansnya benar-benar terlalu fanatik terhadap klubnya berlebihan. Ini dampak negatifnya. Dan konflik antar supporter ini terakhir saya ingat ketika tahun 2022 di Desember, yang dimana ketika Arema melawan Persibaya, waktu itu Arema sudah unggul 2-0, lalu dibayar oleh Persibaya menjadi 3-2. Akan tetapi fansnya tidak terima, pada akhirnya rusuhlah di stadion, sampai-sampai polisi pun tidak tahu harus bagaimana. Pada akhirnya dia malah mengeluarkan gas air mata. Nah, itulah tragedi konflik antar supporter paling terbesar di Indonesia. Tekanan tinggi terhadap pemain dan pelatih. Nah, ini juga di klub bisa dampak negatifnya ketika ada pemain yang egois dan tidak mau mendengarkan pelatih. Ini juga bisa menjadi dampak negatif. Nah, sejarah sepak bola menurut Islam juga ada. Dalam perspektif Islam, sepak bola bukanlah olahraga yang berasal dari ajaran Islam, tetapi termasuk aktivitas duniawi yang hukumnya ditentukan berdasarkan manfaat dan cara pelaksanaannya bagaimana. Oleh karena itu, sejarah sepak bola dalam Islam lebih berkaitan dengan bagaimana umat Islam menerima dan mempraktikkan olahraga ini daripada asal-usul penciptanya. Awal mula sepak bola kan berada di Inggris, itu untuk modernnya. Pada akhirnya resmilah The Football Association, atau yang ada di Cina namanya Juju. Dari Inggris sepak bola menyebar ke berbagai negara, termasuk negara-negara Muslim. Pandangan Islam terhadap olahraga sepak bola. Islam menganjurkan umatnya untuk menjaga kesehatan dan kekuatan fisik. Rasulullah pun mendorong berbagai aktivitas yang melatih tubuh seperti berkuda, memanah, berenang. Walaupun sepak bola tidak ada pada masa Nabi Muhammad, para ulama umumnya membolehkan olahraga ini karena termasuk sarana menjaga kesehatan dan kebugaran. Beberapa prinsip Islam dalam olahraga. Nah, perkembangan sepak bola di dunia Islam pun adanya itu pada abad ke-20. Nah, pada abad ke-20 sepak bola berkembang di Islam. Kalau modern kan di Inggris itu abad 19. Nah, untuk di Islamnya itu di abad ke-20-nya sepak bola menjadi sangat populer di negara-negara Muslim. Seperti banyak pemain-pemain Muslim yang terkenal menunjukkan bahwa sepak bola dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam.
seperti Mohamed Salah, Karim Benzema, Sadio Mane, Hakimi, Mazraoui, dan banyak pemain Islam yang ada di sepak bola. Karena bagi mereka sepak bola mungkin duniawi, tapi ketika mereka bermain sepak bola, mereka pun menjalankan perintah nabinya untuk olahraga, menjaga kesehatan dan kebugaran. Nah, kesimpulannya menurut Islam, sepak bola adalah olahraga yang mudah, boleh selama dilakukan dengan cara yang baik dan tidak melanggar syariat. Meskipun berasal dari tradisi Islam, meskipun bukan berasal dari tradisi Islam, sepak bola dapat menjadi sarana menjaga kesehatan, mempererat persaudaraan, melatih kerjasama, disiplin dan sportivitas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Mungkin ini yang ada di sejarah Islam. Sepak bola benar-benar dari zaman ke zaman sepak bola seperti itulah. Nah, dari permainan sederhana di Tiongkok kuno, sepak bola hingga stadion modern yang dipenuhi puluhan penonton. Salah satu stadion termegah pun di Santiago Bernabeu di Spanyol itu juga sangat-sangat megah, ya kan? Bisa beribu-ribu penonton. Nah, bagaimana supaya kita bisa merenovasi stadion, membeli pemain-pemain bintang? Biasanya klub-klub sepak bola juga mencari sponsor. Misalkan di baju-baju mereka tuh ada sponsor, seperti Manchester United dengan Shark Dragon-nya, Real Madrid dengan Emirates-nya, Barcelona dengan Spotify-nya, agar mereka tidak bangkrut dan benar-benar menjadi klub yang bisa panjang lah jalannya dan bisa membuat atlet-atlet muda berkembang, karena dari sponsor-sponsor tersebutlah mereka mendapatkan uang. Selain dari sponsor, biasanya sepak bola atau klub-klub itu biasanya mereka ketika mengikuti turnamen seperti Liga Champions, Liga Europa League ataupun UCL. Nah, ketika mereka memenangkan trofi ini, mereka akan mendapatkan uang dari hasil pertandingan ketika mereka menang di final ataupun ada Piala Dunia antar klub. Nah, biasanya mereka mendapatkan uang dari situ. Akan tetapi ketika mereka tidak memenangkan Piala Eropa, tapi mereka memenangkan Liga domestiknya seperti Spanyol, di Liga Spanyol atau Madrid atau Barca memenangkan Liga Spanyol, mereka pun di situ bisa mendapatkan uangnya. Begitupun di Amerika Latin maupun di Afrika ataupun di Asia, mereka memakai hal yang sama. Di Asia ada Piala Champion Asianya, di Afrika ada Piala Champion Asianya, dan yang terkenal itu Eropa, yaitu UCL, UEFA Champions League. Nah, kalau FIFA itu mencakupnya Piala Dunia, ya kan? UEFA ini mencakupnya Eropa yang untuk khusus klub lah. Ketika klub-klub ini main di UCL, di Europa League atau di UCL, nah biasanya ini UEFA yang memegang kendali karena presidennya UEFA. Akan tetapi kalau FIFA itu beda lagi, karena FIFA itu federasi untuk seluruh dunia. Kalau UEFA mencakup klub-klub yang ada di Eropa saja. Atau Piala Euro pun itu dipegangnya oleh UEFA dan FIFA kalau Euro. Bahkan Copa America pun. Baru berapa? 15. Permainan bola juga pada abad pertengahan, dan permainan bola skala umum Inggris. Nah, permainan sepak bola ini berupaya pada orang-orang yang pertengahan abad lokal yang mulai menerapkan berbagai aturan yang berakhir pada pembentukan asosiasi sepak bola di London, Inggris pada tahun 63-an. Aturan yang dibuat oleh asosiasi tersebut memungkinkan klub dapat bermain satu sama lain tanpa perselisihan dan secara khusus melarang memegang bola.
Nah, di zaman sekarang kan bola tuh benar-benar dilarang untuk dipegang. Akan tetapi Gerard Pique, pemain sepak bola ingin menciptakan bermain bola tapi pakai tangan, dan entahlah itu bertahan sampai kapan. Nah, kecuali penjaga gawang. Penjaga gawang boleh memegang bola dengan aturan memegang bolanya nggak boleh lebih dari 5 detikan atau 10 detikan. Jika lebih dari itu, biasanya penjaga gawang dikartu oleh wasit. Dan ketika bermain curang selama bermain di lapangan terbuka, setelah pertemuan 5 asosiasi, perpecahan mulai muncul antara asosiasi sepak bola. Dan aturan yang dibuat oleh sekolah ada seperti rugby. Wait, ulang may HP ka kena. Pecahnya aja. Nah, dari permainan sederhana yang ada di Tiongkok kuno hingga stadion modern yang dipenuhi puluhan ribu penonton, sepak bola telah mengalami perjalanan yang sangat panjang. Sepak bola bukan hanya tentang menang dan kalah. Walaupun fans-fansnya pengen menang terus, apalagi khususnya untuk timnas Indonesia. Dikarenakan ketika Indonesia bisa mengembangkan atlet-atlet muda dan membuka lapangan pekerjaan, untuk di Indonesia sepertinya sulit untuk melangkah lebih maju ke depan. Dikarenakan di Indonesia masih banyak mafia-mafia yang ingin Indonesia ini kalah. Kenapa bisa begitu? Dikarenakan mafia ini ingin mendapatkan cuan. Misalkan Indonesia bertanding, ketika Indonesia menang, bagi mafia ini Indonesia kalah karena mereka tidak mendapatkan cuan. Akan tetapi ketika Indonesia kalah, mereka menang, mereka mendapatkan cuan dari entah hasil judi mereka atau gimana. Intinya mafia-mafia ini juga masih banyaknya korupsi untuk sepak bola, karena korupsi itu tidak hanya di pemerintahan yang ada di DPR ataupun gedung-gedung pemerintahannya, pejabat-pejabat. Pemerintahan sepak bola pun masih banyak yang korupsi, khususnya di Indonesia. Kita uangin pakai mana-mana. Padahal kalau ketika Indonesia benar-benar ingin mengembangkan pemain-pemain muda, mereka tidak akan seperti itu seharusnya. Tetapi juga sepak bola ini tentang kerjasama. Jadi ketika orang-orang ingin belajar kerjasama atau kerjasama satu sama lain sebagai tim, biasanya sepak bola juga mengajarkan tentang kerjasama tersebut. Nah, di sepak bola juga mengajarkan kita semangat. Jadi ketika kita semangat, otomatis pertandingan pun akan dijalani dengan baik. Biasanya di pertandingan yang memberikan semangat di sepak bola itu ada staf, pelatih, dan asisten pelatih. Pelatih tidak akan bisa menentukan kerjasama kalau tidak ada asisten pelatih. Biasanya pelatih ketika ingin mengganti pemain yang sudah lelah di lapangan, bagaimana nih supaya pemain semangat lagi? Biasanya asisten pelatih menyarankan untuk memainkan pemain yang menurut dia oke lah di bangku cadangan. Seperti sekarang Michael Carrick itu menemukan sistem pelatih yang cukup ngeklop lah, ada cukup baik. Pada akhirnya permainan Manchester United sekarang bersemangat, disiplin. Nah, disiplin ini biasanya yang banyak orang-orang ketahui di sepak bola. Disiplin Cristiano Ronaldo yang menjaga porsi tidurnya, porsi makannya, pokoknya sangat-sangat dijaga semuanya oleh Ronaldo. Ketika dia datang paling awal, pulang paling terakhir untuk latihan, itu Ronaldo. Dan persatuan negara, contoh di Indonesia. Di Indonesia ketika ada klub seperti Persis Solo, Persela, Dewa, ya kan, Cilegon, Persibaya, Persija, Persib maupun Arema, mungkin di klub-klub biasanya fans itu rivalitas lah.
tidak suka dengan klub lain. Akan tetapi ketika pemain-pemain ini dipanggil ke dalam timnas, biasanya menjadi satu negara Indonesia, karena ini bukan soal klub apapun itu, ini soal negara Indonesia. Dan tidak heran jika di sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia, karena mampu menyatukan orang-orang dari berbagai negara, entah bahasanya, budayanya, dan latar belakangnya. Dapat disimpulkan bahwa klub sepak bola bukan hanya tempat berkumpulnya pemain, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan suatu daerah. Entah daerah manapun itu, ketika punya klubnya kesayangan atau di kota manapun, bahkan di negara klub-klub besar sekalipun, maupun di Indonesia memiliki sejarah prestasi dan jutaan pendukung yang membuat sepak bola ini menjadi olahraga paling populer di dunia, karena bisa menyatukan dari beda budaya, beda karakter, dan berbeda orang-orang, tapi mampu menyatukan setiap orang yang ada di dunia. Bahkan di Piala Dunia pun di Indonesia yang tadinya satu, karena Indonesia nggak lolos, mereka bisa berbeda-beda negara favorit mereka lah untuk di Piala Dunia. Misalkan ada yang mendukung Spanyol, Jerman, Inggris, atau apapun itu. Nah, ini dari permainan sederhana di Tiongkok hingga stadion modern ini penuhi puluhan penonton, dan sampai ke Inggris, sepak bola begitu panjang sejarahnya. Bahkan terpecah belah menjadi rugby, olahraga rugby. Akan tetapi sepak bola tetap menjadi olahraga paling populer di dunia hingga sekarang. Oke, mungkin ada kata-kata penutupnya. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah, akan tetapi tentang semangat kerjasama dan kebersamaan yang dibangun melalui sebuah klub. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.